Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa tablet Mata Hati, kami kedatangan tamu istimewa Syekh Osama. Nanti kami akan berbincang-bincang tentang beliau secara pribadi dan Palestina secara umum, khususnya di Gaza. Karena kedatangan beliau ini khusus untuk menceritakan penggalangan dana itu digunakan untuk apa saja di sana yang dimediasi oleh Lazismu. Syekh Osama sebelah kanan dan di sampingnya ada Wakil Ketua Lazismu Ustadz Anas Yusuf SPDI nanti yang akan opening dari pembicaraan ini. Moga Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak ya Syekh Osama? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun di Indonesia? Sudah alhamdulillah 2 tahun. 2 tahun ya. Memang salah satu program Lazismu dari pusat sampai ke wilayah daerah itu tiap tahun itu adalah fundraising dan rangka mencari dana untuk membantu saudara kita di Palestina. Dan situasi saat ini saya lihat kemarin subuh ya itu ada penyerangan ya, dari tentara Yahudi Al-Aqsa Israel ke orang-orang Palestina. Bisa diceritakan kenapa setiap tahun itu terjadi seperti itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita harus tahu situasi di Palestina di sana itu bukan negara Israel sama negara Palestina. Itu negara Palestina dan dipenjajah oleh orang Yahudi. Jadi memang harus setiap hari, harus setiap tahun ada perang atau melawan di antara orang lokal dan orang yang datang dari luar. Jadi itu hal yang biasa. Tapi kenapa di bulan Ramadan khusus? Itu karena bulan Ramadan itu bulan suci untuk orang Muslim. Jadi orang Muslim menjadi mau salat tarawih, mau ibadah, mau tetap di masjid. Jadi ini ada seperti kanun dari tentara Israel atau tentara Yahudi melarang orang Muslim untuk tetap di masjid atau tetap di masjid. Jadi kalau mau ke Masjid Al-Aqsa harus yang umurnya 50 tahun dan di atas. Jadi itu hak orang Muslim. Ini Masjid Al-Aqsa, Masjid Ula Qiblatain, qiblah yang pertama orang Muslim, dan itu masjid yang ketiga yang di dalam Islam. Tashaddu bihal ila 3 masajid, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu masjid sangat suci menurut orang Muslim. Jadi mereka memilih bulan ini untuk melarang orang Muslim masuk Masjid Al-Aqsa, dan seperti mereka bilang ini bukan negara Muslim, ini negara orang Yahudi. Jadi tidak boleh salat, tidak boleh hurriyat ibadah, tidak boleh bebas ibadah. Jadi kalau melarang orang ibadah, memang orang ini mau menjaga masjidnya, menjaga hayatnya. Jadi memang harus ada melawan, harus ada perang, harus. Tapi mungkin perang ini tidak terlalu adil. Kenapa? Karena kan orang biasa, tidak ada senjata, hanya batu, hanya badannya. Ini tentara sama tank, sama senjata, sama bom, sama lain juga. Jadi ini yang terjadi setiap tahun di bulan Ramadan. Kira-kira setelah kita melakukan sebuah penggalangan dana yang sudah tiap tahun dilakukan, karena apa yang dibutuhkan dalam waktu dekat atau segera? Dibutuhkan di negara Palestina karena negara penjajah. Jadi banyak hal yang dibutuhkan oleh orang Palestina, khusus orang Gaza. Karena orang Gaza itu hal khusus karena di antara itu di bawah lockdown dari 2008. Jadi beda dari kota-kota lain di Palestina. Jadi di sana tidak ada misalnya air bersih, tidak ada listriknya hanya 4 jam di dalam hari. Jadi 4 jam untuk cuci baju, untuk memasak, untuk membuat makanan. Ini hal itu. Yang ketiga mungkin kesehatan di sana sangat butuhkan dan sangat situasinya di sana buruk. Seperti di rumah sakit
banyak AIDS yang bukan tidak ada, banyak obat-obat tidak ada juga, melarang dari negara Israel tidak boleh masuk obat-obat. Apalagi banyak saya yang penting juga aman, tidak ada amannya. Ini yang paling penting menurut orang Palestina juga. Ini yang buatkan mungkin, tapi banyak yang lain juga. Makanan, minuman? Makanan minuman pasti juga, karena ada perang, ada melawan, pasti banyak orang miskin juga, seperti ayahnya meninggal jahil atau saudaranya meninggal jahil, jadi orang yang uang tidak ada lagi, keluarga banyak keluarga miskin di sana. Dan di Palestina juga setiap rumah harus ada satu jahil atau satu yang meninggal atau satu dalam proses atau dalam konflik di sana. Kira-kira tanggapan warga Palestina terhadap masyarakat Muslim di Indonesia yang mayoritas Muslim di dunia ini, gimana melihat Indonesia ini? Walaupun Indonesia sekarang saat ini dalam kondisi kurang baik secara ekonomi, tapi masih peduli terhadap saudara kita di Palestina. Gimana tanggapan saya? Walaupun negara Palestina Indonesia sangat jauh dari Palestina, tapi alhamdulillah beberapa tahun yang lalu Palestina sudah mulai tahu tentang orang Indonesia, karena banyak bantuan dari Indonesia dan Malaysia juga. Indonesia dan Malaysia sudah sampai di sana. Jadi banyak organisasi di sana. Misalnya Lazismu, saya pernah lihat di sana. Sebelum saya ada Indonesia, nama Lazismu. betul, sudah lihat nama Lazismu. Saya itu Lazismu dari mana? Tapi baru tahu itu dari Indonesia. Bantuan Lazismu dibentuk apa? Di sana digunakan untuk apa? Air minum. Kalau tahun kemarin Lazismu sempat mendirikan sekolah dan beberapa rumah sakit. Betul. Ada di Palestina. Antum sendiri juga melihat ya? Betul, pernah di sana kerja beberapa bulan. Ya. Artinya gini, pemirsa, artinya Lazismu betul-betul kerja nyata, tidak hanya untuk melayani rakyat Indonesia, juga saudara kita yang ada di Palestina. Betul. Ini memang sohe, artinya di sana betul-betul nampak. Dan sebelum saya ini dalam berbicara tentang Palestina, waktu saya melihat Lazismu, waktu saya sudah tahu ini yang percaya saya, jadi saya bisa berbicara tentang Palestina, membantu donasi warga Palestina dan macam. Nanti Syekh Usaim ini dalam waktu dekat, nanti sore kita ketemu di Masjid Al Islam, terawihnya di Masjid Firdaus Ciliwung, subuhnya nanti di Masjid Salam. Insyaallah. Mudah-mudahan Syekh Usaim sehat, tetap semangat, masih muda, sekarang melanjutkan S2-nya ya tentang manajemen rumah sakit. Bisa cerita kenapa tertarik kuliah di Indonesia? Alhamdulillah sudah menerima juga, sudah mendapat beasiswa dari Muhammadiyah. Masuk, beasiswa dari Muhammadiyah? Beasiswa dari Muhammadiyah di Jakarta. Dari Lazismu berarti ya? Betul. Kita dari Muhammadiyah. Iya. Jadi saya memilih administrasi rumah sakit karena di sana situasi rumah sakit di sana sangat buruk. Jadi insya Allah saya bisa bantu dengan Indonesia, ilmu dari Indonesia, dari Indonesia. Ya, sebenarnya saya baca di kurikulum vitae, alhamdulillah sudah nikah dengan orang Indonesia ya. Alhamdulillah. Sudah menikah. Dari mana? Dari Kota Pontianak. Pontianak. Sekarang sama istrinya berarti ya? Alhamdulillah sudah sama istrinya. Di Gaza itu penggalangan dana yang dilakukan di daerah-daerah ini termasuk di Malang oleh Lazismu ini. Di sana tadi sempat disebutkan dana tersebut digunakan untuk rumah sakit, untuk sekolah, pendidikan, terus ambulan, sama air minum ya. Nah, air minum ini maksudnya bagaimana? Apakah untuk sumur-sumur atau apa itu? Mungkin sumur-sumur, tapi biasanya air minum di sana proses di sana. Jadi ini
maksudnya air minum. Dan biasanya sumur-sumur juga. Membuat sumur Bor. betul. Jadi Nah. terinspirasi bagaimana ketika Sayyidina Utsman bin Affan ketika Betul. menyusun orang Yahudi ya. Sangat. Sehingga Muhammadiyah melalui lazisme terinspirasi begitu ya. Menyusun. Sehingga saudaranya mengalir terus gitu ya. Nah, di sana itu sumur itu sampai kedalaman berapa? Biasanya di 18 meter atau 20 meter karena tanah Palestina atau tanah Gaza sudah dekat laut. Kalau 10 meter atau 15 meter masih asin airnya, jadi harus dalam lagi karena Nah, biasanya 20 meter. ini nanti kan antum penggalangan dana ke beberapa masjid. Setelah itu kan alurnya setelah dana ini setelah itu dikemanakan? Insya Allah yang penting tuh rumah sakit, makanan di sana, madrasah insya Allah. Ini yang paling penting menurut insya Allah orang Palestina di sana. Jadi kalau sakit atau kesehatan itu yang Tersalur dengan tepat sasaran di sana ya. itu ya betul. Nah, itu tadi pemirsa pengakuan dari Syekh Osama bahwa donasi yang digalang di sini itu semuanya tepat digunakan dan insya Allah menjadi amal jariah kita semuanya. Jadi silahkan nanti masyarakat yang ingin berdonasi bisa melalui Lazismu Kota Malang. Nah, di Jalan Gajayana nomor 29 nomor 28B Kota Malang. Syekh, sebagai closing wawancara ini, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Indonesia maupun warga Perserikatan Muhammadiyah? Kita sangat terima kasih. Mereka selalu peduli dengan orang Palestina dan membantu orang Palestina. Yang kedua, insya Allah berharap orang Palestina, orang Indonesia bisa membantu khusus bulan ini di Palestina dan orang Palestina di sana. Karena bulan ini mereka sangat membantu di sana. Dan insya Allah bisa membantu dengan apapun yang bisa. Karena orang Indonesia di sana sekarang tidak bisa ke Palestina untuk membantu sendiri di sana. Jadi yang bisa insya Allah donasi untuk organisasi yang terpercaya dan salah satunya insya Allah organisasi sendiri. Oke, terima kasih Ustadz. Jenengan sudah fasih bahasa Indonesianya dan sudah beristri orang Indonesia juga. Ini menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Dan menjadi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.